미지음 선생님을 꿈꾸는 애야. 그 옆은 내성적이지만 비운다. 내 블랙탑 그만 넥타이 기본이 인간이 있냐? 많이 게임하는 거야. 딱. 예. Hanyul tampak berusaha menghabisi semua murid terkuat dari SMA Haeson High. Bahkan, murid peringkat pertama di sekolah tersebut tidak mampu berkutik saat berhadapan dengannya. Tanpa rasa ampun, Hanyul mematahkan kakinya meskipun korban sudah memohon belas kasihan. Tak lama kemudian, salah satu teman Hanyul datang dan melihat kejadian itu. Ia terkejut melihat bagaimana Hanyul melumpuhkan mereka semua, padahal mereka bisa dimanfaatkan sebagai pasukan cadangan. Namun, Hanyul berpendapat bahwa mereka sudah dipenuhi rasa takut, sehingga tidak layak menjadi bagian dari pasukannya. Sebenarnya, Hanyul ingin merekrut pasukan yang terlatih dan mau menuruti semua perintahnya. Temannya menduga bahwa Hanyul ingin mengikuti jejak ayahnya yang merupakan ketua gangster. Namun, Hanyul justru ingin melampaui ayahnya, bahkan merendahkannya. Sementara itu, di tempat lain, kelompok belajar Gamin sedang bertemu dengan kelompok belajar dari sekolah Manil. Ketua kelompok Manil tampak tidak senang dengan kehadiran mereka dan menganggap kedatangan mereka sebagai ancaman yang dapat menghancurkan kehidupan mereka di sekolah. Jiwoo merasa kesal mendengar pernyataan itu, sementara Hewon justru bingung mengapa kehadiran mereka dianggap membawa penderitaan. Tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut, ketua kelompok Manil pun meninggalkan ruangan. Sion kemudian menjelaskan bahwa tujuan kedatangan mereka hanyalah untuk belajar. Ia juga mengakui bahwa sekolah mereka memang memiliki reputasi buruk dalam hal akademik. Salah satu anggota kelompok Manil akhirnya mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya sedang menjadi korban perundungan dari murid lain. Sion terkejut mendengar bahwa hal semacam itu bisa terjadi di sekolah Manil. Ternyata, para pelaku perundungan itu adalah murid dari sekolah Manil sendiri yang menindas murid dari sekolah Manik. Meskipun kejadian tersebut telah dilaporkan ke pihak sekolah dan para pelaku sudah dijatuhi hukuman, keluarga korban justru menjadi sasaran balas dendam. Akibatnya, mereka ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka merasa sangat sial karena harus bersekolah di dekat sekolah Manil. Saat nama sekolah Manil disebut, Jiwoo dan Lee Jun langsung terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa sekolah itu benar-benar ada, mengingat sebelumnya Jiwoo sempat salah mengetik nama. Ketika mengirim pesan kepada Gamin, kesalahan informasi tersebut membuat Gamin tersesat dan masuk ke sekolah yang salah. Saat tiba di sana, ia terkejut melihat kondisi sekolah yang tampak tidak terawat. Ia juga bertemu dengan beberapa murid setempat dan segera memperkenalkan dirinya sebagai siswa dari sekolah Hyusong. Murid-murid di sana tampak terkejut, karena dalam aplikasi pertarungan, sekolah Hyusong menempati peringkat pertama. Mereka pun mengira bahwa Gamin datang untuk mengusik wilayah mereka. Salah satu murid kemudian melemparkan tabung pemadam api ke arah Gamin, namun ia dengan mudah menangkisnya, hingga tabung tersebut penyok. Gamin mulai merasa curiga dengan situasi ini dan tanpa ragu memberi mereka pelajaran. Setelah itu, ia menemukan seorang murid Manil yang menjadi korban perundungan, bernama Junmin, lalu mengembalikan kacamata miliknya. Tak lama kemudian, Sion menghubungi Gamin untuk menanyakan keadaannya dan memintanya mencari Junmin. Kebetulan, Junmin adalah orang yang baru saja ditolong Gamin. Namun, sebelum mereka sempat berbicara lebih jauh, ketua geng sekolah tersebut, Sok Dei, muncul. Meskipun berulang kali mencoba membanting Gamin, hal itu tidak menjadi masalah baginya. Dengan mudah, Gamin berhasil mengalahkannya. Setelah kejadian tersebut, mereka kembali ke sesi belajar yang dipandu oleh seorang dosen, kenalan dari guru Han Kyung.
Setelah pelajaran selesai, kelompok belajar dari sekolah Manil berbagi tips kepada mereka. Mereka menjelaskan bahwa kelompok belajar mereka berfokus pada analisis kemampuan masing-masing anggota, sehingga dapat saling melengkapi dan memperbaiki kekurangan bersama. Setelah memperoleh banyak pelajaran dari kelompok belajar Manil, mereka pun akhirnya harus berpisah. Sebelum pergi, Junmin mengajak Gamin berbicara secara pribadi. Ternyata, Junmin adalah teman sekelas Gamin sewaktu SMP. Saat itu, Junmin yang merupakan murid peringkat pertama sering meremehkan Gamin. Namun, kini ia menyesali kesombongannya karena menyadari bahwa di luar sana ada banyak murid yang lebih pintar darinya. Ia pun meminta maaf kepada Gamin atas sikapnya di masa lalu. Gamin tidak menyalahkan Junmin. Ia mengakui bahwa dulu ia memang merasa iri, tetapi sekarang ia sudah memiliki kelompok belajar yang ia bentuk sendiri. Junmin mengingat bahwa Gamin adalah seorang yang sangat pekerja keras meskipun selalu mendapat peringkat bawah. Kini, ia yakin bahwa suatu hari nanti Gamin akan menjadi yang terbaik. Mendengar hal itu, Gamin merasa terharu atas pujian yang diberikan Junmin. Sekembalinya ke sekolah, mereka akhirnya mendapatkan ruangan khusus untuk kelompok belajar mereka sendiri. Namun, mereka dikejutkan oleh kondisi ruangan yang kotor dan berantakan, seperti sudah lama tidak terurus. Meskipun begitu, Gamin yang selalu berpikiran positif melihat ruangan itu sebagai tempat yang bisa menjadi favoritnya. Mereka pun segera membersihkan ruangan tersebut agar layak digunakan untuk belajar. Sementara itu, Han Kyung memasuki ruang guru dan menemui rekan-rekannya untuk meminta persetujuan mengadakan rapat komite disiplin bagi Han Yul. Namun, usulan tersebut langsung ditolak mentah-mentah. Para guru menilai bahwa tindakan tersebut terlalu berisiko dan menganggap Han Kyung terlalu percaya diri dalam mengambil keputusan. Salah satu guru bahkan ingin menguji sejauh mana kemampuan Han Kyung dalam menghadapi situasi ini. Di ruang kelompok belajar Gamin, mereka kedatangan Kim Ho Min, seorang murid kelas 10 yang datang hanya untuk mengejek mereka. Gamin tampak terpancing emosinya, tetapi Seon segera mencegahnya, mengingat jika Gamin menyentuh Ho Min, ia bisa mendapat masalah dengan wakil kepala sekolah. Ho Min juga menyindir Seon karena bergabung dengan kelompok Gamin yang mayoritas berasal dari keluarga miskin. Namun, begitu guru Han Kyung memasuki ruangan, Ho Min langsung berubah sikap dan berpura-pura memberikan dukungan kepada kelompok belajar Gamin. Setelah Ho Min pergi, Han Kyung membagikan informasi mengenai peringkat akademik setiap anggota kelompok Gamin agar mereka dapat memahami kemampuan masing-masing. Jiwoo berada di peringkat 180, Lee Jun di peringkat 132, Hewon di peringkat 162, dan Gamin hampir berada di posisi terbawah, yaitu peringkat 219 dari 220 murid. Yang mengejutkan adalah Seon yang menempati peringkat kedua. Mengingat sebagian besar dari mereka masih berada di bawah rata-rata, mereka harus bekerja lebih keras dalam 20 hari ke depan dan mengikuti semua instruksi dari Han Kyung. Sepulang sekolah, Lee Jun mendengar kabar bahwa Han Kyung diberi target untuk meningkatkan peringkat seluruh anggota kelompok belajar mereka, dengan minimal kenaikan 10 peringkat untuk masing-masing murid. Hal ini tentu menjadi tantangan besar, terutama bagi Seon, yang dituntut untuk meraih peringkat pertama. Tak lama kemudian, Seon menerima panggilan dari seorang murid yang memintanya segera datang ke suatu tempat. Seon pun teringat masa kecilnya. Saat itu, ia selalu mendapatkan nilai bagus, tetapi hal tersebut tidak disukai oleh Ho Min, yang merupakan teman sekelasnya. Ho Min merasa tersaingi dan kerap menunjukkan sikap tidak menyenangkan terhadapnya. Suatu hari, Seon yang bersemangat ingin menunjukkan nilai bagusnya kepada orang tuanya justru harus menghadapi kenyataan pahit. Ayahnya ditangkap oleh polisi karena membuat keributan dan diusir dari sana. Ho Min yang menyaksikan kejadian itu justru semakin menindas Seon. Pada saat itu, Seon bertemu dengan Hewon, yang tampaknya memiliki perasaan terhadapnya. Hewon berterima kasih kepada Seon karena sudah menemaninya ke kantor polisi saat itu. Ia juga memberi nasihat kepada Seon yang sering merendahkan dirinya sendiri. Padahal di mata Hewon, Seon adalah murid yang berani dan sangat mengesankan. Saat mereka berjalan, mereka bertemu dengan Ho Min dan kelompoknya. Mereka mulai mengganggu Seon, sementara Hewon dihadapkan pada Miji, seseorang yang pernah mengalahkannya sebelumnya. Beruntung, Gamin tiba tepat waktu dan segera memberikan pelajaran kepada Ho Min.
Miji dan anggota kelompok lainnya yang berniat memotret Gamin juga langsung dibuat panik ketika Gamin menendang ponsel mereka. Akhirnya, mereka semua melarikan diri. Seon meminta maaf kepada Hewon karena gagal melindunginya dan mengakui bahwa Gamin adalah pemenang sesungguhnya. Setelah mengatakan itu, Seon pergi meninggalkan mereka berdua. Gamin merasa bingung dengan sikap Seon. Malam harinya, ia menemui Seon dan mengatakan bahwa kehidupan mereka sebenarnya tidak jauh berbeda. Ia bahkan mengajak Seon ke rumahnya untuk menunjukkan maksud dari perkataannya. Namun, Seon menolak meskipun Gamin menawarkan untuk membayar semua ongkos perjalanan. Seon merasa kecewa karena selalu bergantung pada Gamin untuk menghadapi masalahnya, sementara dirinya sendiri terus mengalami kekalahan. Setelah mengungkapkan perasaannya, Seon pergi meninggalkan Gamin. Di sisi lain, Gamin juga dihadapkan pada dilema karena terus menerima pesan dari ibunya yang memintanya segera pulang. Dalam perjalanan pulangnya, Seon justru bertemu dengan Homin. Menyadari bahaya, Seon segera mencoba kabur, tetapi Homin menyadarinya dan langsung mengejarnya. Kali ini, Seon tidak punya pilihan selain menghadapi Homin secara langsung. Saat itu, ponsel Seon berbunyi. Homin mengira panggilan tersebut berasal dari ayah Seon yang menyuruhnya pulang. Saat Homin berusaha menyerangnya, Seon berhasil menghindar berkali-kali. Ternyata, dari kejauhan, Gamin diam-diam memantau mereka dan memberikan instruksi kepada Seon melalui panggilan telepon. Namun, ketika baterai ponsel Gamin habis, Seon mulai kewalahan karena tidak lagi mendapat arahan. Ia merasa dirinya selalu tertindas dan akhirnya memberanikan diri untuk melawan Homin dengan kemampuannya sendiri. Dalam pertarungan itu, ia berhasil mengalahkan Homin. Seon merasa sangat senang karena akhirnya ia bisa mengatasi masalahnya sendiri tanpa bantuan siapapun. Gamin pun ikut bahagia melihat usaha temannya itu yang kini mampu berdiri sendiri. Setelah Seon memenangkan pertarungan, ia dan Gamin pergi ke rumah Gamin. Di sana, ibu Gamin sudah menunggu dengan wajah marah karena Gamin pulang terlambat dan ponselnya mati. Ia menegaskan bahwa Gamin harus menepati janjinya, sebab keesokan harinya ia akan dipindahkan ke sekolah lain. Malam itu, Seon yang menginap di kamar Gamin merasa kagum melihat betapa besar rumah temannya. Sementara itu, Gamin tampak gelisah karena ibunya benar-benar berniat memindahkannya ke sekolah lain. Ia pun meminta Seon untuk menjaga kelompok belajar mereka saat dirinya sudah tidak ada. Seon awalnya mengira ibu Gamin tidak akan mengambil keputusan tersebut tanpa mendengarkan penjelasan mereka terlebih dahulu. Tetapi Gamin menjelaskan bahwa ibunya selalu menepati setiap perkataan yang sudah diucapkan, termasuk saat ia memutuskan untuk bercerai dengan ayahnya. Mendengar hal itu, Seon merasa bersalah karena masalah yang ditimbulkannya membuat Gamin harus pindah sekolah. Tiba-tiba, ibu Gamin masuk ke kamar dan memberikan beberapa pilihan sekolah yang harus dipilih Gamin keesokan harinya. Beberapa saat kemudian, Seon bertanya apakah ibu Gamin mengetahui bahwa pembentukan kelompok belajar mereka sebenarnya diusulkan oleh mantan guru les privat Gamin. Namun, Gamin ternyata merahasiakan hal itu dari ibunya. Ketika Seon menanyakan alasan mengapa Gamin tetap berusaha belajar dengan giat meskipun ibunya sudah tidak mempermasalahkannya, Gamin enggan menjawab dan memilih untuk tidur. Sebenarnya, alasan Gamin ingin menjadi pintar adalah karena ia ingin mengikuti jejak ayahnya yang penuh pencapaian. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak menyesal telah menyempatkan waktu untuk menolong Seon saat itu, meskipun akibatnya ia harus pindah sekolah. Keesokan harinya, ibu Gamin mendatangi kepala sekolah untuk membahas kepindahan anaknya. Sementara itu, anggota kelompok belajar Gamin diam-diam mengintip dari luar. Seon menduga bahwa tidak ada sekolah yang mau menerima Gamin karena ia berasal dari sekolah yang kurang dikenal dan memiliki nilai akademis yang rendah. Dugaan itu dianggap masuk akal oleh teman-temannya, sehingga mereka merasa lega. Seon juga berasumsi bahwa Gamin mungkin sudah merencanakan sesuatu untuk menghadapi situasi ini. Mereka pun mulai merancang rencana agar kelompok belajar mereka diakui sebagai murid yang tidak suka membuat masalah. Pada saat itu, Homin tiba-tiba muncul. Karena khawatir Homin akan memperburuk keadaan di depan ibu Gamin, mereka segera menyingkirkan Homin dari pandangannya. Di area parkir, mereka berusaha mengulur waktu agar ibu Gamin tidak segera pergi, sambil menunggu kedatangan wali kelas mereka. Mereka mencoba mencari alasan dengan mengatakan bahwa kelompok belajar mereka memiliki murid-murid pintar yang bisa membantu Gamin meningkatkan prestasinya. Namun, ibu Gamin tetap tidak peduli dengan alasan tersebut.
Sementara itu, Hewon berpura-pura membuat alasan yang lebih ekstrim dengan mengatakan bahwa ia tengah mengandung anak Gamin. Meski begitu, ibu Gamin tetap tidak mempercayainya dan memilih pergi meninggalkan mereka. Tak lama kemudian, guru Han Kyung tiba, tetapi ia tidak sempat bertemu dengan ibu Gamin. Menyadari bahwa ibu Gamin bukanlah tipe orang yang mudah dibujuk, Han Kyung tetap bertekad untuk tidak menyerah. Di perjalanan, Gamin menerima pesan dari temannya yang mengatakan bahwa mereka sedang berada di belakang mobilnya. Sementara itu, guru mereka yang sedang mengemudi berusaha mempercepat laju mobil untuk mengejar Gamin, tetapi mereka harus berhenti ketika kelompok Tayo tiba-tiba muncul dan mengepung mereka. Lee Jun, yang ternyata menjadi target utama kelompok Tayo, keluar dari mobil untuk menghadapi mereka. Jiwoo, yang memiliki kemampuan bertarung, segera ikut membantu Lee Jun melawan kelompok tersebut. Lee Jun kemudian meminta Jiwoo untuk pergi menyusul Gamin, sementara ia sendiri akan menghadapi Tayo. Meskipun begitu, Jiwoo sebenarnya tahu bahwa Lee Jun hanya mencari alasan untuk tidak ikut mengejar karena ia mabuk darat. Setelah itu, Jiwoo meminta gurunya untuk segera melanjutkan pengejaran terhadap mobil Gamin. Sementara itu, Lee Jun tetap bertarung sendirian melawan kelompok Tayo. Rupanya, Gamin sebelumnya telah mengajarkan sebuah jurus rahasia yang ia pelajari dari pamannya kepada Lee Jun. Namun, ketika Lee Jun mencoba mempraktikkan jurus tersebut, ia justru gagal menggunakannya. Di tempat lain, ibu Gamin akhirnya tiba di lokasi persewaan rumah. Tak lama kemudian, kelompok belajar Gamin datang menyusul bersama guru Han Kyung. Ibu Gamin tampak terkejut ketika mengetahui bahwa guru les privat anaknya di masa lalu kini telah menjadi wali kelasnya. Mereka kemudian duduk bersama di sebuah restoran untuk berbincang. Ibu Gamin memberikan selamat kepada Han Kyung karena telah berhasil menjadi seorang guru. Namun, meskipun begitu, ia tetap teguh pada keputusannya untuk memindahkan Gamin ke sekolah lain. Han Kyung kemudian mengungkit kembali bagaimana ibu Gamin tampaknya tidak berani membiarkan anaknya menghadapi ketidakadilan di sekolah dan justru memilih untuk menghindari masalah. Padahal, di masa lalu, ibu Gamin pernah memberikan nasihat kepadanya saat melayat seorang guru yang pernah mengajar di sekolah Yusong, tempat Gamin bersekolah. Saat itu, ibu Gamin menyarankan Han Kyung untuk tetap mengikuti wawancara sertifikasi guru dan memintanya untuk tidak menyerah. Han Kyung meminta ibu Gamin untuk mempercayai Gamin dan kelompok belajarnya karena mereka memiliki niat yang tulus untuk belajar. Mendengar hal itu, ibu Gamin teringat ucapan anaknya yang ingin melanjutkan kuliah dan memilih bersekolah di Usong agar cita-citanya tercapai. Ia juga melihat bagaimana teman-teman Gamin rela berusaha membujuknya agar tidak memindahkan anaknya ke sekolah lain. Perlahan, ibu Gamin tampak mulai berubah pikiran, namun, sebelum ia sempat mengambil keputusan, sekelompok geng yang dipimpin oleh Hanyul tiba-tiba muncul. Ternyata, Baek Gang, salah satu teman Hanyul, datang untuk meminta Han Kyung ikut dengannya karena ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Han Kyung mengabaikan permintaan Baek Gang karena masih berbicara dengan ibu Gamin. Kesal dengan sikap Han Kyung, Baek Gang melemparkan gelas di dekatnya dengan penuh emosi. Han Kyung kemudian bertanya apakah ini ada kaitannya dengan usulannya yang mengajukan Hanyul ke Komite Disiplin Departemen Pendidikan. Baek Gang membenarkan hal tersebut, tetapi Han Kyung tetap menolak untuk ikut dengannya, merasa tidak dihormati. Salah satu anggota geng Baek Gang tiba-tiba menyerang Han Kyung. Namun, sebelum serangan itu mengenai sasarannya, ibu Gamin dengan sigap menendang penyerang tersebut hingga terjatuh. Semua orang, termasuk Han Kyung dan kelompok belajar Gamin, terkejut melihat kemampuan bela diri ibu Gamin. Ternyata, ibu Gamin adalah ketua asosiasi Taekwondo di Korea. Dengan penuh percaya diri, ia bersiap memberikan pelajaran kepada kelompok Baek Gang. Perkelahian pun tak terhindarkan. Kelompok belajar Gamin ikut membantu ibu Gamin dalam menghadapi geng tersebut. Di tengah situasi yang semakin kacau, Han Kyung mencoba menghubungi detektif Taimen untuk meminta bantuan. Namun, sebelum sempat berbicara lebih lanjut, Baek Gang menembakkan senjata berisi kelereng besi ke arah Han Kyung. Beruntung, ibu Gamin dengan sigap melindunginya. Namun, insiden itu justru berakhir tragis. Pecahan kaca dari belakang mereka jatuh dan mengenai kepala ibu Gamin, menyebabkan pendarahan hebat. Seketika, ia jatuh pingsan akibat luka tersebut. Ibu Gamin segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.
Dalam kondisi tersebut, Ganyop dengan marah mengatakan bahwa semua ini terjadi karena ulah Hanyul yang memerintahkan kelompoknya untuk membawa Han Kyung. Keesokan harinya, Gamin langsung menuju lantai paling atas sekolah untuk menemui Hanyul dan memberinya pelajaran atas apa yang terjadi pada ibunya. Namun, sebelum ia sempat menyerang, salah satu pengawal Hanyul dengan cepat melayangkan pukulan yang membuatnya terhuyung. Tak hanya itu, Gamin juga dicekik oleh salah satu pengawal lainnya, membuatnya kesulitan bernapas. Hanyul, yang menyadari alasan kedatangan Gamin, hanya tersenyum sinis. Ia tahu bahwa ini semua karena insiden yang melibatkan ibu Gamin. Tanpa ragu, ia menyuruh pengawalnya untuk memberikan pelajaran kepada Gamin, lalu pergi meninggalkannya karena ada pengumuman agar semua murid berkumpul di aula. Kini, Gamin harus menghadapi 3 pengawal Hanyul yang dikenal sebagai Trio Chol, kelompok yang sudah lama ditakuti di sekolah. Ganyop pernah mengatakan bahwa mendekati Hanyul bukanlah hal yang mudah karena ketiga pengawalnya sangat terlatih dalam bertarung. Pertarungan pun dimulai. Gamin yang masih dipenuhi amarah mencoba menyerang tanpa strategi, tetapi justru kewalahan menghadapi mereka. Ia mulai terdesak, pukulannya tidak mengenai sasaran, sementara serangan dari Trio Chol terus mendarat di tubuhnya. Saat hampir kalah, Gamin menyadari sesuatu, jantungnya berdetak terlalu cepat, pikirannya kacau, dan emosinya tidak terkendali. Ia pun teringat dengan pesan pamannya yang selalu menekankan pentingnya mengatur irama jantung saat bertarung. Dengan napas yang mulai teratur, ia kembali bangkit. Kali ini, dengan ketenangan penuh, ia menghadapi Trio Chol menggunakan jurus rahasia yang diajarkan oleh pamannya. Dalam waktu singkat, ia berhasil mengalahkan mereka satu persatu, membuat mereka terkapar di lantai tanpa daya. Setelah menghabisi Trio Chol, Gamin bergegas menuju aula. Dalam perjalanan, ia melihat sesuatu yang membuatnya terpukul. Spanduk kelompok belajarnya telah dirusak. Ia berhenti sejenak, menatap spanduk itu dengan ekspresi yang sulit diartikan. Apakah semua ini salahnya? Apakah sejak awal ia tidak seharusnya membentuk kelompok belajar? Jika tidak, mungkin ibunya dan teman-temannya tidak perlu mengalami semua ini. Namun, tanpa membiarkan pikirannya menguasai dirinya lebih lama, ia kembali melangkah ke aula dengan satu tujuan, menghadapi Hanyul. Begitu sampai, ia langsung melihat Hanyul berdiri di belakang kerumunan murid. Tanpa ragu, tanpa sepatah kata pun, Gamin melayangkan pukulan keras yang mendarat tepat di wajah Hanyul, membuat semua murid yang menyaksikan kejadian itu terkejut. Ruangan yang sebelumnya riuh mendadak sunyi. Hanyul, yang terhuyung akibat pukulan tersebut, perlahan menoleh ke arah Gamin dengan tatapan tajam. Dan saat itu, semua orang menyadari, pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai.